G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jesus bless you. Adik-adik sungguh bersyukur ya hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita buka ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik, di dalam Mazmur nomor 103 ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia, kita nyanyikan Bless the Lord my soul. Bless the Lord my soul, and bless His holy name. Bless the Lord my soul, He rescues me from death. Bless the Lord my soul, and bless His holy name. Bless the Lord my soul, He rescues me from death. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh kembali untuk beribadah. untuk beribadah. Tuhan yang pimpin Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai dan Tuhan yang sertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Dunia gemar dan soraklah. Juru selamat telah lahir. Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita menyambut Sang Raja. Kita nyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Oke adik-adik, mari kita membacakan satu bagian firman Tuhan tentang rahasia ibadah. Rahasia ibadah 1 Timotius pasal 3 ayat 16.
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mystery of Godliness, 1 Timothy chapter 3 verse 16. And God, we confess, is the mystery of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh, was justified and vindicated in the Spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, taken up in glory. 敬虔的奥秘，提摩太前书3章16节。大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。Adik-adik, kita sungguh bersyukur loh adik-adik, kita punya Tuhan yang datang dari surga, turun ke dunia, mau menyelamatkan kakak, mau menyelamatkan adik-adik, dan semua orang yang percaya kepadanya. Jesus is our Savior and Lord, because Jesus is everything we need. Kita nyanyikan sama-sama, Blueprint. God made a way for you to know Him. He came to save you from your sins. What you need to know is admit to God that you're a sinner and repent. Be believe that Jesus is the Son of God, and then seek confess your faith in Jesus Christ, Savior and Lord. Jesus is everything you need. Jesus is everything you need. God made a way for you to know Him. He came to save you from your sins. What you need to know is admit to God that you're a sinner and repent. Be believe that Jesus is the Son of God, and then seek confess your faith in Jesus as Savior and Lord. Jesus is everything you need. Jesus is everything you need. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Merry Christmas adik-adik. Selamat hari Natal Kak Valen. Selamat Natal juga Kak Melford. Udah Natal ya ini ya. Iya. Sebentar. Kakak ada hadiah nih buat Kak Valen. Sebentar ya. Wow, Kak Valen dapat hadiah dari Kak Melford. Hadiahnya apa ya? Nih, hadiahnya nih. Wah, Ayo dibuka dulu dong. Terima kasih. Ada suratnya? Iya. Coba dibaca. Kalau Kak Melford yang baca mana? Enggak, Kak Valen aja. Aduh. Sini. Baiklah. Oke. Wow. Selamat Hari Natal Kak Valen. Kiranya Kak Valen selalu merasakan damai, pengharapan, dan sukacita Natal di dalam hati Kak Valen setiap hari. Sebab
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Melvin Felix. Wow, thank you ya Kak Melvin, terharu deh bacanya. Tapi berita sukacita ini bukan hanya untuk Kak Valen aja kok, tapi buat adik-adik juga, karena adik-adik juga adalah anak-anak Tuhan. Bener banget. Oh iya, Kakak ada pertanyaan lagi nih. Wow, Pertanyaan. kasih hadiah langsung kasih pertanyaan Iya lagi dong. ya. Apa-apa? Tahu nggak arti Kristus itu apa? Arti Kristus Hmm. apa ya? Susah Tahu banget. nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Masa susah? Mm-mm. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, Kakak kasih tahu ya. Arti dari Kristus itu adalah Yesus Kristus ya. Yesus, dia yang diurapi. Yesus dia diurapi. Betul. Kok gitu? Setahu Kak Valen itu, yang diurapi itu yang punya jabatan sebagai nabi, imam, atau raja. Emangnya Yesus itu punya 3 jabatan itu? Ada dong, benar. Bahkan Yesus itu langsung punya 3 jabatan itu sekaligus. Langsung 3 jabatan Iya, sekaligus? itu nabi, imam, dan raja. Wow, apa buktinya? Ah, mau tahu ya ceritanya Mau. ya? Mau. Boleh kita sama-sama lihat ya? Oke. Kakak ingat tidak cerita tentang kelahiran Yesus Kristus? Ingat dong, waktu itu ketika tiba saatnya Yesus lahir ke dunia, di Bethlehem ada sekelompok gembala di padang menjaga kawanan domba. Dan saat itu mereka didatangi malaikat. Benar. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. nah, berita kelahiran Yesus dikabarkan oleh malaikat. Malaikat anak itu sebagai juru selamat, yaitu Kristus. Kristus, yang artinya dia yang diurapi ya? Benar. Artinya Yesus diurapi oleh Tuhan sebagai juru selamat dunia. Oh, kalau gitu ada bukti lain lagi nggak sih Kak Melvin? Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Yuk. Nih. Oke. Yang kedua, ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk menjalankan adat penyucian menurut hukum Musa, yaitu mereka mau menyerahkan bayi Yesus kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga mau mempersembahkan korban. Di saat yang bersamaan, ada seorang bapak yang sudah tua. Dia bernama Simeon ya? Benar. Karena pimpinan Roh Allah, Bapak Simeon masuk ke rumah Tuhan dan bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Simeon menggendong bayi Yesus dan berkata, Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang daripadamu. Penyelamat itu Engkau telah siapkan untuk segala bangsa, bagaikan terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk datang kepadamu, yaitu terang yang mendatangkan kehormatan bagimu, Israel. Kak Melvin, apa Ya. sih maksud dari perkataan Bapak Simeon tadi? Oh, Bapak Simeon itu adalah seorang yang baik dan dia takut akan Allah. Roh Allah sudah memberitahu dia
kalau dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Sang Mesias, yaitu Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Oh gitu. Jadi maksud dari perkataan Bapak Simeon itu yang kasih tahu bahwa benar nih, bayi yang dia temui itu adalah Yesus Kristus. Dia yang adalah juru selamat dunia yang sudah diurapi sama Tuhan ya. Tepat sekali. Paling pinter ya deh. Iya dong. Dan ini adalah bukti yang ketiga. Ketika usia Yesus kira-kira 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Suatu hari, Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di Matius pasal yang ketiga ayat 16 mencatat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan hidup Yesus telah menyatakan bahwa dia adalah yang diurapi Tuhan. Apa yang dia lakukan semuanya membuktikan bahwa dialah yang diurapi Tuhan, yang datang menyelamatkan manusia dari belenggu dan akibat dosa. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Yesus diurapi Roh Kudus sebagai imam, nabi, dan raja untuk menyelamatkan umat manusia. Bentar Kak, untuk poin ini, kenapa sih Yesus yang sebagai juru selamat dunia harus diurapi oleh Roh Kudus menjadi nabi, imam, dan raja? Terus apa hubungannya dengan kehidupan? Nah, kita lihat ya. Boleh. Maksudnya adalah yang pertama nih, Yesus diurapi menjadi nabi. Dia telah menyampaikan dan melakukan semua kehendak Allah Bapa. Jadi kita juga harus siap merespon pimpinan dan panggilan Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Contohnya nih, Tuhan memanggil guru atau kakak SKY. Nah, yang kedua, Yesus diurapi menjadi imam. Kakak pasti tahu kan tugas seorang imam kan? Tahu dong, tugas imam itu membakar dan mempersembahkan korban kepada Allah Bapa sebagai korban penebusan manusia kan? Betul sekali. Yesus itu menyerahkan dirinya menjadi korban untuk menebus manusia. Dan luar biasanya adalah pengorbanan Yesus terjadi hanya satu kali, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Oh, jadi makanya kita sekarang tuh udah nggak perlu mempersembahkan korban lagi ya Kak untuk penghapusan dosa kita. Ya betul. Nah, karena Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana dia mempersembahkan dirinya bagi penebusan kita, makanya kita juga harus siap mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Tangan, kaki, mata, telinga, hati kita, semuanya untuk Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Oh, jadi seluruh hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan ya Kak? Ya, tepat sekali. Nah, ini yang ketiga nih. Yesus diurapi menjadi raja. Tugas seorang raja adalah sebagai pemimpin sebuah kerajaan atau negara? Nah, maka dari itu kita harus mau kalau Yesus Kristus yang memerintah hidup kita, keluarga kita, studi kita, kesehatan kita, masa depan kita, semuanya harus di dalam penguasaan Yesus. Kita harus siap menjunjung tinggi Yesus, menghormati dan siap menaati perintahnya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang telah dinanti-nantikan dari zaman dahulu. Makanya kita sekarang tidak mencari-cari lagi atau tidak menantikan juru selamat yang lain. Karena hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oh iya, ada satu ayat nih tentang ini. Nah, dicatat nih, di Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Nah, dan nantinya seluruh dunia akan melihat bahwa Allah mengangkat Yesus setinggi-tingginya dan memberikan dia nama di atas segala nama. Yesus memiliki kekuasaan yang lebih besar dari segala kekuasaan yang ada di dunia. Nanti semua makhluk yang ada di surga, yang di bumi, ataupun yang di bawah bumi akan menyembah Yesus, mengakui bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan kita. Benar. Nah, kakak sendiri juga mau bertekad mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup kakak. Kak Valen juga dong, Kak Velvet. Nah, kalau gitu kita adik-adik ya, kita semua juga mau bersama-sama bertekad dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Dia yang diurapi oleh Tuhan dan Dialah satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Nah, kakak akan memimpin kita dalam doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat bagi kami semua. Dan kami mau bertekad dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Benar adik-adik, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Mari kita dengan yakin Tuhan akan menuntun hidup kita. Kita angkat pujian You're in my heart to stay. In my heart to stay, showing me the way. Your words of truth and life, they guide my way. You're in my heart to stay. Showing me the way. I'll walk with you, dear Jesus, all my days. You're in my heart to stay. Showing me the way. Your words of truth and life, they guide my way. You're in my heart to stay. Showing me the way. I'll walk with you, dear Jesus, all my days. Adik-adik, mari kita perhatikan pengumuman berikut ini. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Oke, kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, setelah itu doa berkat oleh Ibu Maria. Mari kita berlutut. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. From yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Anak-anak,
Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Yesus. Mari lipat tangan, tutup mata, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi yang menuntun hidup anak-anak selamanya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa. Jumpa adik-adik.